Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ingin merenungkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa agar Tuhan memberkati perenungan kami akan firman-Mu, sehingga firman itu mengubahkan dan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami dengan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat berjumpa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam channel Saat Teduh, dan kita ingin merenungkan firman Tuhan mengenai makanan lunak dan makanan keras secara rohani. Ya, saudara-saudaraku ya. Dan kita bisa membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yaitu saudara-saudaraku, kutipan firman Tuhan tentang makanan lunak, yaitu susu. Ya, kalau kita tahu tentang baby, kita tahu makanan lunak bagi bayi adalah susu dan bubur, ya. Dan makanan keras itu untuk orang dewasa. Jadi kalau sudah 1 tahun anak mau bertumbuh, kita kasih makan nasi, ya, dengan makanan yang lunak, mungkin nasi tim, makanan lunak gitu ya, yang lembut-lembut. Tapi kalau orang sudah dewasa, dia makan pedas, ya, dia makan juga yang ikan yang ada durinya, dia makan sop iga yang tulang yang keras, ya. Dan makanan-makanan keras lainnya membutuhkan pencernaan, mulai dari mengunyah sampai mencerna di lambungnya dan ususnya. Jadi beda makanan lunak dan makanan keras. Makanan lunak itu untuk bayi-bayi, ya, sedangkan makanan keras adalah untuk orang yang beranjak dewasa, ya, saudara-saudaraku ya. Dan kalau kita baca dari Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 ini, jelas bahwa dikatakan ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, bayi rohani yang masih memerlukan susu rohani, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Artinya, ajaran tentang kebenaran adalah makanan keras, ya. Nah, kebenaran apa ini? Yaitu kebenaran yang memerdekakan. Memerdekakan dari apa? Itu memerdekakan kita dari perbudakan dosa, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 34, Yesus berkata begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, orang-orang Yahudi bertanya, ya, kami adalah keturunan Abraham, jawab mereka, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, rupa-rupanya Yesus menganggap orang yang merupakan orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya hamba itu adalah budak, ya. Jadi kalau manusia ini, semua manusia itu adalah hamba dosa, budak dosa. Dan karena itu Yesus mengatakan kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudaraku, bahwa tujuan kebenaran ya diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dinyatakan kepada kita adalah untuk memerdekakan kita dari dosa. Ya, saudaraku ya, makanya waktu kita bayi rohani, ya, maka kita memerlukan pengajaran-pengajaran yang sifatnya pengampunan dosa, ya, tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Yesus mengasihi kita, Yesus menyayangi kita, Yesus mencurahkan darahnya buat kita, ya, saudaraku ya. Dan kita juga diajarkan tentang iman, ya, kepercayaan kepada Allah, pertobatan, pengampunan dosa, seperti itu, saudaraku. Itu ajaran-ajaran yang memang dibutuhkan untuk kita mempunyai keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan.
kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi Bapa. Itu harus kita ketahui, saudara. Itu harus kita imani, saudaraku. Juga ajaran-ajarannya, kita lihat sama-sama dulu. Dari Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Ya, saya bacakan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dasar kepercayaan kepada Allah iman, ya. Dasar pertobatan dari perbuatan sia-sia adalah pertobatan dari dosa, ya. Nah, kita itu adalah pelajaran dasar kita. Kalau ibarat di TK, ya, di SD, kita belajar ABC, belajar membaca. Kita juga belajar 1, 2, 3, kita belajar berhitung. Itu adalah dasar-dasar. Membaca, menulis, berhitung. Itu adalah dasar-dasar rohani kita, saudara-saudaraku. Tetapi kita nggak mungkin terus di situ. Kita harus berkembang untuk dewasa, saudaraku. Ya, kita untuk berkembang dewasa. Karena itu kita, kita mau terus belajar mengenal pelajaran yang dewasa, yang itu berkembang penuh, ya, kata firman Tuhan. Ya, seorang profesor atau dokter tidak akan pernah melupakan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Enggak, mereka nggak lupa itu. Itu pelajaran dasar mereka. Tetapi mereka tidak perlu lagi ada di kelas TK dan kelas SD. Ya, mereka harus belajar terus SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, S3, sampai mereka mengetahui kedalaman segala rahasia semesta ini. Ya, mereka belajar memahami sains dan teknologi. Ya, itulah artinya makanan keras, ya, makanan keras. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata bahwa makanan keras itu adalah memerdekakan kamu, maka kita perlu memahami bahwa makanan keras itu tujuannya untuk mengerat kedagingan kita, melepaskan kita dari kedagingan dan hawa nafsu kita, supaya kita bisa hidup kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, dan mengasihi Allah, saudara-saudaraku. Ya, jadi itu tujuannya ada makanan keras, saudara. Ya, makanan keras. Kalau kita misalnya jatuh ke dalam dosa, ya, maka kita butuh makanan lunak, saudara. Butuh bubur dan susu. Kalau saudara jatuh sakit, ya, dokter menyarankan saudara makan bubur dulu. Entah sakit tipes, entah sakit apa. Minum makanan yang lunak-lunak dulu bagi pencernaan kita. Susu, bubur, kalau sakit. Tapi kalau kita sudah sehat, kita bisa makanan-makanan yang keras. Biasanya dokter bilang, jangan makanan pedas-pedas dulu, jangan yang asam-asam dulu. Ya, itu makanan keras. Tapi makan yang lembut-lembut, yang bubur-bubur dulu. Ya, yang nasi tim dulu. Baru kemudian setelah kita sehat, kita kembali ke makanan keras. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita perlu lagi meletakkan, saudaraku, dasar-dasar kepercayaan kita, yang yaitu tentang pertobatan, pengampunan dosa, keselamatan dalam Kristus, keyakinan keselamatan, ya, hidup oleh iman. Itu dasar, saudaraku. Dan kita harus selalu hidup di situ, dasar itu. Ya, nggak salah kalau saya misalnya minum susu, kadang-kadang saya minum susu, kadang saya makan bubur, itu bagus. Tapi ada lagi makanan yang keras, yaitu makanan yang membawa kita dewasa, yaitu soal-soal kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kita dari kedagingan kita, yaitu kebenaran tentang Kristus dan kebenaran tentang Bapa, ya. Sehingga kita ketika mengenal Dia, kita diubahkan. Oh, Yesus begini. Oh, kasihnya seperti ini. Oh, kekudusannya seperti ini. Oh, sikapnya seperti ini. Kita bersekutu dengan Dia di dalam kematian kebangkitannya, dalam penderitaannya, saudaraku. Sehingga akhirnya kita beroleh kelepasan, kemerdekaan dari dosa dan segala kedagingan, saudaraku. Ini proses sejauh mana kita mengenal Allah. Nah, saudara, semakin kita bertumbuh, maka kita akan semakin mengenal Allah, dan kita akan mengenal banyak rahasia tentang Kristus dan tentang Bapa. Ada banyak rahasia-rahasia tentang Allah, kebenaran-kebenaran tentang Allah, tentang Bapa dan Anak Yesus Kristus, dan juga tentang Roh Kudus akan disingkapkan kepada kita ketika kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Itu adalah makanan keras, saudara-saudara. Itu firman Tuhan yang kita bisa nikmati pada saat teduh kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarkan kami hidup sesuai dengan firman-Mu oleh kekuatan Roh Kudus-Mu dan kasih karunia-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.